Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daftan Ferdiansyah, NIM 2019-5090 dari Prodi Psikologi Islam 2, akan mempresentasikan hasil review saya yang mengenai jurnal yang berjudul Hubungan antara penerimaan kondisi fisik terhadap kecenderungan anoreksia nervosa pada remaja perempuan di SMA 1 Negeri Banjarmasin, yang ditulis oleh Bunga Permatasari, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2012. Anoreksia dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menguruskan badan dengan melakukan pembatasan makan secara sengaja melalui kontrol yang sangat ketat. Penderita sadar bahwa mereka merasa lapar, namun takut untuk memenuhi kebutuhan makan mereka bisa berakibat naiknya berat badan. Persepsi mereka terhadap rasa kenyang terganggu sehingga pada saat mereka mengkonsumsi sejumlah makanan dalam porsi kecil sekalipun, mereka akan segera merasa penuh dan merasa mual-mual. Mereka terus-menerus melakukan diet mati-matian untuk mencapai tubuh yang kurus. Anoreksia nervosa terutama menimpa pada perempuan selama masa remaja dan awal dewasa. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara penerimaan diri terhadap kondisi fisik dengan kecenderungan anoreksia nervosa pada remaja di SMA 1 Negeri 1 Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara penerimaan diri terhadap kondisi fisik dengan kecenderungan anoreksia nervosa pada remaja perempuan di SMA 1 Negeri 1 Banjarmasin. Variabel dalam penelitian ini yaitu penerimaan diri terhadap kondisi fisik dan kecenderungan anoreksia nervosa pada remaja perempuan. Penerimaan diri terhadap kondisi fisik adalah keadaan di mana individu mengetahui, dapat menerima kelebihan dan kelemahan, serta dapat mencintai, menghargai, dan toleransi terhadap kondisi fisik yang dimiliki. Subjek penelitian ini dilakukan pada remaja perempuan yang berada rentang usia remaja, madya, atau remaja tengah, yaitu sekitar 15 tahun sampai 18 tahun, yang bersekolah di SMA 1 Negeri 1 Banjarmasin yang berjumlah 100 orang. Alat pengumpulan data berupa kuesioner penerimaan diri terhadap kondisi fisik yang disusun oleh Bunga Permatasari, dan kuesioner kecenderungan anoreksia nervosa diadaptasi dari The Eating Attitude Test 26 atau IT26, disusun oleh Garner dan Garfinkel tahun 1982. Dari hasil perhitungan kolerasi, maka diperoleh kolerasi kedua variabel adalah negatif 0,580, di mana jika dilihat dari angka probabilitas 0,000 di mana P kurang dari 0,05, maka dapat diputuskan bahwa hipotesis dari penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan negatif antara penerimaan diri terhadap kondisi fisik dengan kecenderungan anoreksia nervosa pada remaja perempuan di SMA 1 Negeri 1 Banjarmasin. Selain itu, karena adanya tanda negatif di depan 0,580 pada tampilan output, maka hubungan kedua variabel tersebut adalah berbanding terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan diri, maka semakin rendah kecenderungan anoreksia nervosa pada remaja perempuan di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, sifat dari skala penerimaan diri adalah semakin tinggi skor penerimaan diri, maka subjek semakin memiliki penerimaan diri yang tinggi. Sedangkan semakin rendah skor penerimaan diri, maka subjek semakin memiliki penerimaan diri yang rendah. Sedangkan untuk sifat skala kecenderungan anoreksia nervosa adalah semakin tinggi skor kecenderungan anoreksia nervosa, maka subjek semakin mengarah pada memiliki kecenderungan anoreksia nervosa. Sedangkan semakin rendah skor kecenderungan anoreksia nervosa, maka subjek mengarah pada tidak memiliki kecenderungan anoreksia nervosa.
Koefisien kolerasi 0,580 ini berada pada rentang interval nilai R 0,50 sampai 1,0. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kolerasi yang kuat antara penerimaan diri terhadap kondisi fisik dengan tingkat kecenderungan anoreksia nervosa pada remaja perempuan di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Kekuatan penelitian ini adalah menggunakan analisis data yang dilakukan dengan teknik statistik kolerasi produk moment Pearson dengan bantuan program SPSS 16.00 for Windows. Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5% atau probabilitasnya 0,05. Kelemahan penelitian ini tidak disebutkannya berapa lama waktu yang digunakan dalam penelitian. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi saat menyebutkan SMA tersebut banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.